untuk saya juga saya ada pesan. Kita harus stay pegang HP terus. Diam-diam ya dari Iya, tadi iya, kan. bener, ya. Baik, kembali lagi bersama Perihal Ekis, perbincangan ringan dan aktual seputar ekonomi Islam. Baik, kali ini saya bersama mahasiswa baru ekonomi Islam yang dimana ada Nadila, Miftah, dan Eki. Di sini saya akan menanyakan kepada beberapa mahasiswa baru ini bagaimana pengalaman dia berkuliah serta mengikuti kegiatan-kegiatan di Hima Ekis maupun di Prodi Ekonomi Islam. Terutama di masa pandemi ini, bagaimana pengalaman serta acuan mereka untuk melakukan kegiatan serta kuliah secara bersamaan. Sebelumnya, boleh untuk saudari Nadila untuk memperkenalkan dirinya, asal dari mana? Saya Nadila, asal dari Pontianak. Selanjutnya, Saya Miftahul Hairi, asal dari Simpang. ya. Saya Rizky Radin Syawal, asal Pontianak. Baik, di sini asli orang Pontianak ada dua. Yang satunya orang Sintang, pastinya dia perantauan. Boleh kita mengusik sedikit tentang kehidupan nih. Bagaimana dengan saudara Miftah nih? Dia kan ngerantau nih. Di sini ngekos, ngontrak atau gimana? Saya di Pontianak tinggalnya tempat keluarga, rumah kakak. Rumah kakak ya? Iya. Di mana nih? Di Kuburaya, tepatnya di Kampung Arang, Kampung Arang. Gang Asaka. Baik, ya Miftah ini dia tinggal bersama kakaknya, sedangkan Nadila dan Eki pasti di rumahnya masing-masing ya. Iya. Kita langsung ke pertanyaan intinya nih. Mungkin ada yang mau menjawab duluan. Bagaimana sih pengalaman kalian pertama jadi maba nih secara online? Boleh yang bisa menjawab duluan nih, atau Miftah duluan? Boleh. Pengalaman jadi maba yang pertama kan online nih, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanya-nanya pengalaman yang kawan-kawan yang lain, mereka tuh masih offline, jadi beda. Online nih kayak pengalaman baru lah, beda dari yang lainnya. Gara-gara pandemi juga kan. Jadi nih online nih yang pertama pasti kesulitan dari jaringan. Terutama di Sintang kadang nih suka mati lampu, sama jaringan suka hilang apalagi kalau hujan. Terus nih kalau online nih yang paling susah, paling ribet nih, kita harus stay pegang HP terus. Karena kalau perubahan jadwal tuh selalu diumumkan di HP. Jadi misalnya dosen nggak masuk atau kegiatan apa-apa diundur, otomatis dia nih langsung di WA atau di grup. Jadi kalau offline nih kan dosen nggak masuk, ya berarti nggak masuk langsung. Kalau di WA nih dosen nggak masuk, bisa jadi siangnya langsung masuk kayak gitu. Itu sih yang bikin susah di online nih. Berarti dari masa online nih, masa jaringan sama komunikasi dengan dosen juga agak Iya. sulit ya saat menentukan jadwal. Iya tentu. Mungkin kalau dari Eki gimana nih? Kalau dari saya sendiri, pengalaman pertama jadi maba, alhamdulillah sih lancar ya. Cuman ya gitu juga apa yang seperti yang dikatakan Tahul, terkendala di jaringan juga. Kadang yang kayak misalnya hujan itu jaringan tiba-tiba jadi lelet. Terus kita lagi kuliah terus tiba-tiba keluar dari kelas, itu aja sih kalau masalah. Kalau Eki sama ya kayak gitu. Kalau Nadila gimana nih? Apakah di rumahnya menggunakan jaringan paket atau pakai wifi? Alhamdulillah saya di rumah pakai wifi. Tapi ya kendalanya kurang lebih sih, terkadang kalau lagi mati lampu atau hujan susah sinyal juga kan, kadang mati-mati. Terus setelah pengalaman jadi maba online ini, salah satunya ini interaksi ke sesama teman itu agak susah. Interaksinya terbatas. Ya? Iya, terbatas. Boleh saya menyinggung sedikit ya. Menurut kalian, apakah kalian sudah mengenal semua teman-teman kalian selama pandemi ini? Nah itu, belum semuanya kenal. Kalau dari Miftah nih, Kalau dari saya sendiri sih
Kalau dari satu kelas sih alhamdulillah sudah pada kenal. Cuma ada beberapa yang belum ketemu karena kan kita belum ke Pontianak semua. Terus juga sekarang kan Ekis ada Rek B-nya kan. Iya. Nah, apalagi untuk maba Rek B-nya nih belum terlalu kenal karena kan beda jadwal. Tidak jadwal. Untuk mau nanya sama Eki nih, untuk dosen gimana? Dosen anak Rek B sama Rek A tuh beda atau sama? Mungkin kalau kelas A ya, kalau kelas A sama yang sama Rek A nya. Kalau yang sama Rek B dosennya sama, cuman kalau kelas B yang Rek A itu beda dosennya. Oke, menurut Eki gimana sih cara mengatasi komunikasi antara Rek A dan Rek B ini supaya mereka saling mengenal? Kalau dengan cara saya sendiri itu saya dulu yang melakukan pendekatan diri dengan anak-anak, misalnya anak Rek B, misalnya contoh Miftahul, saya berusaha kenal dia dulu, terus dia kenalin saya ke teman-temannya yang Rek A, lalu saya juga ikut kenalin dia ke teman-teman saya yang di Rek B. Kalau dari Nadila ada nggak kesan nih ketika ngikutin kegiatan-kegiatan Hima Ekis itu tuh ada nggak sisi positifnya dapat mengenal pertemanan yang dari Ekis A? Betul. Salah satu sisi positif yang saya dapatkan, saya lebih banyak mendapatkan teman, lebih banyak kenal sama mereka yang awalnya tidak kenal jadi kenal. Terus yang awalnya belum pernah ketemu jadinya ketemu, berorganisasi sama-sama, menjalankan kegiatan-kegiatan Hima Ekis bareng-bareng gitulah. Seru lah ya. Seru lah. Selanjutnya nih kan kita udah berbicara seputar gimana sih kalian saat menjadi maba dan mengikuti kegiatan Hima Ekis serta bisa saling mengenal kayak gini kan. Setelah mengikuti kegiatan Hima Ekis, di sini kan ada namanya pembinaan. Di mana pembinaan itu yaitu namanya GEMS, yaitu Generasi Emas Ekonomi Islam. Di mana Generasi Emas Ekonomi Islam ini mendidik, yang tujuannya mendidik para mahasiswa baru ekonomi Islam untuk menjadi generasi-generasi ekonomi syariah, ekonomi rabani yang bisa membawa kemaslahatan bagi umat dalam rangka ekonomi. Nah, menurut kalian ada nggak hal yang sangat-sangat berpengaruh bagi kalian ketika mengikuti GEMS? Boleh dijawab? Siapa yang mau jawab duluan? Kalau boleh saya jawab duluan. Siap. Dari pembinaan kemarin yaitu GEMS, Generasi Emas Ekonomi Syariah, yang saya dapatkan sisi positifnya itu kita jadi lebih saling kenal kepada teman, misalnya sama anak Rek A, terus juga sama kakak tingkat kita juga semakin akrab. Dan ya itu aja positif yang bisa saya dapat. Berarti lebih dalam pengakrabannya. Dalam bentuk kegiatannya, menurut kalian bagian kegiatan mana yang benar-benar berdampak bagi diri kalian? Boleh dari Nadila. Ya, kalau dari saya kayaknya kegiatan outbound. Outbound. Ya, karena di situ terlihat ya kita bisa melatih kedisiplinan pertama, terus peduli kita akan lingkungan dan kesesama teman-teman kita juga. Kan ketika mengikuti kegiatan outbound ini ada pendekatan. Kalau menurut Miftah bagaimana? Saat di dalam kegiatan itu kan juga ada penyampaian materi. Menurut Miftah gimana nih pas penyampaian materi? Kalau dari saya sendiri ya, kalau buat materi kan banyak nih yang disampaikan nih. Iya. Dari berbagai materi yang telah disampaikan dari pemateri-pemateri lain nih. Pertama kita nih kan dididik buat jadi generasi emas tadi kan, generasi yang lebih disiplin, lebih baik lah intinya kan. Kayak kita nih berbaur dengan kating-kating lain kan. Kayak kita udah disiplin, kita udah jadi lebih baik, kayak kita nih benar-benar jadi mahasiswa gitu, baru kita nih kayak bergaul dengan kating-kating lain, jadi lebih akrab gitu. Jadi materi-materi ini buat kita lebih jadi generasi emas. Berarti materinya ini lebih berdampak untuk diri kita menuju generasi yang lebih baik. Oke. Di sini kan ketika kalian mengikuti GEMS, bagaimana pandangan kalian ketika sudah mengikuti GEMS sama belum mengikuti GEMS saat mengenal
senior-seniornya. Gimana tuh? Apakah senior yang kalian bayangkan itu berbeda atau sama aja? Nah, boleh saya jawab. Pertama kan kita ini kayak tadi nih, kayak kita dibuat beda gitu kan. Jadi kita nih masih canggung, masih nggak tahu kayak mana senior kita sebenarnya kan. Kayak kita nih merasa beda gitu, kayak takut lah ya kalau dalam hati saya sendiri kan. Takut, seram gitu kan. Tapi setelah kayak kita dibina, kayak kita nih, kayak hati kita dikuatkan gitu di kegiatan games nih, kita nih baru mulai mengenal cutting kita gitu di kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Jadi nih kayak awalnya mereka kayak gini nih kayak buat kita nih lebih disiplin kayak gitu kan. Udah kita disiplin, mereka nih baru terbuka dan kita gitu cutting-cuttingnya. Itu sih. Kalau menurut Eki gimana? Menurut saya mungkin sama pendapat saya dengan Tahul, tapi saya ada satu pesan buat teman-teman yang nggak ikut games, semoga kalian menyesal. Oh. Kalau untuk Nadila gimana nih? Asik. Asik. Kalau untuk Nadila gimana? Kesannya ke games nih? Jangan diam. Menurut saya sih lebih menambah pengalaman ya, dan saya juga belajar jadi orang yang lebih baik, karena di dalam games itu benar-benar banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmahnya. Siap. Berarti ini sangat-sangat apa ya? Bagus lah dari kalian mendapat sisi positifnya kan. Alhamdulillah. Setelah kegiatan games nih kan ada namanya pemilihan duta serta pemilihan orang-orang yang terbaik saat mengikuti kegiatan games dari awal hingga akhir. Nah, di sini nih menurut kalian gimana saat pemilihan ataupun penentuannya itu pas nggak orangnya? Kalau dari saya sih ya, kalau dari saya sangat-sangat pas karena penilaian saya sendiri, menurut penilaian saya orang itu tuh memang man of the match, benar-benar yang match. teliti, benar-benar yang kayak apa, yang giat pokoknya orangnya. Itu ya, berarti emang pas banget. Memang pas banget Pas. udah cocok, valid. Berarti pemilihan gitu emang udah pas ya. Berarti pilihan dari cutting memilih dia menjadi yang terbaik itu emang benar. Ya, dan sebenarnya kalau kami yang maba juga boleh bersuara, kami juga milih mereka. Oh siap. Berarti emang pilihan yang terbaik lah ya. Iya, terbaik. Kan setelah kalian mengikuti games nih, kalian dikumpulkan lagi nih kan. Nah, kalian dikumpulkan, di briefing lagi, dikuatkan lagi hati kalian. Doktrin biar kalian lebih enak, lebih nyaman di ekonomi Islam, lebih nyaman belajarnya, kuliahnya, organisasinya. Nah, di sini ini kan kita lanjut. Ada namanya kegiatan Harlah Ekis, yaitu Hari Lahir Ekonomi Islam. Nah, di Hari Lahir Ekonomi Islam ini banyak mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, selama yang kita lakukan saat ini, bagian mana kesan kalian dalam kegiatan ini maupun dalam rapat-rapat yang telah dilakukan oleh cutting maupun kalian, itu gimana kesan kalian? Apakah rapatnya merasa seru, bosan, ataukah dalam organisasi membawa dampak positif atau negatif bagi kalian? Boleh diceritakan. Mungkin dari Miftah dulu. Boleh. Jadi untuk kegiatan setelah game ini kan ada kegiatan namanya Harlah Ekis kan, Hari Lahir Ekonomi Islam. Kegiatannya kan banyak nih. Saya juga dapat di bagian perlombaan. Kegiatan yang pertama lah bisa dibilang ya setelah pembukaan. Di bidang perlombaan nih, kalau yang paling berkesan sih ya mempersiapkan lombanya kan, karena waktu juga panjang, yang kita siapkan juga banyak. Intinya sesuai lah. Terus yang paling berkesan nih ya waktu kegiatan, terutama kegiatan panahan kemarin kan. Itu benar-benar kegiatan offline yang benar-benar berat lah menurut saya, karena dari perizinan udah mengalami masalah sampai sempat kegiatan tuh batal gitu, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Terus waktu rapat-rapat juga tuh yang paling berkesan tuh ketika briefing evaluasi setelah hari pembukaan pertama tuh, pembukaan panahan itu tuh benar-benar berkesan, karena kayak kita nih sadar gitu diri kita, kayak kekurangan kita, apa yang perlu disiapkan tuh sadar. Jadi kayak kita nih berusaha lebih baik gitu untuk kegiatan tuh, dan alhamdulillah kegiatannya lancar gitu.
kegiatannya lancar ya. Dan emang saat briefing itu termotivasi lebih Termotivasi giat lagi ya. Iya, betul. Mungkin dari Eki sama Nadila nih gimana? Kalau dari saya sendiri, mungkin jujur, Ya. saya setuju dengan apa yang tadi bilang. Kita lebih terdorongnya itu ketika evaluasi, karena kita ingin berusaha jadi lebih baik. Dan saya kan, setiap orang kan diberi tanggung jawab untuk di setiap posisi. Nah, di setiap posisi itu kan kita nggak bisa sendiri buat ngerjain Betul. tugas kita. Jadi kita harus kerjasama. Nah, kita sadarnya di situ bahwa kita tuh nggak bisa sendiri. Jadi harus ada kerjasama yang kuat dan solidaritas. Betul juga yang dikatakan Eki. Sebenarnya kegiatan harlah ini kenapa dilakukan setelah games? Di saat games itulah kalian dibentuk, dirasakan rasa sakit yang sama, sehingga ketika kegiatan harlah kalian bisa merasakan bersama-sama gimana sih semakin kompak dan saling merangkul. Nah, sebelumnya nih tadi kan si Miftah dia bilang dari bidang perlombaan. Dari Eki nih dari bidang apa nih? Kalau saya dari bidang HPDD. Dari bidang HPDD ya. Gimana pengalamannya nih di bidang HPDD? Pengalaman saya jadi bidang HPDD cukup menyenangkan. Terus teman-teman saya juga sangat-sangat antusias untuk mengerjakan tugasnya. Dan untuk CEO saya juga, saya ada pesan, terima kasih sudah mendidik saya untuk menjadi lebih baik. Mantap. Berarti nih boleh nih saya tambah sedikit nih. Berarti CO nih kan ngomongkan CO. Berarti dalam bidang HPDD CO itu sangat berperan bagi kalian, sangat mendidik. Iya. Apa benar? Benar. Benar. Karena dia yang CO itu kan tugasnya membimbing kan. Misalnya ayo yang kayak gini dikerjain, yang ini nanti dulu misalnya. Dipilih mana yang penting dulu. Berarti komunikasi dengan CO ini sangat baik. Sangat harus perlu diperhatikan komunikasi dengan CO. Siap. Nah, boleh kalau dari Nadila nih gimana nih pengalamannya harlah nih? Saya di bidang charity. Banyak pengalaman yang saya ambil, terutama dalam pengurusan surat-surat. Yang awalnya saya tidak tahu menahu, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang tahu bagaimana cara ngurusnya. Terutama masalah proposal, lobby proposal ke kantor-kantor ternama di Pontianak terutama ya. Sebelumnya nih mau tanya, charity nih kegiatan yang gimana sih? Charity kegiatan seperti konser amal. Konser amal. Iya. Gimana? Saat mengadakan kegiatan konser amal nih konsepnya gimana nih dari Nadila? Dia konsepnya tausiah bertajuk amal gitu. Jadi nanti di kegiatan itu kita buka donasi, open donasi. Open donasi. Ya. Dari kalian berdua nih, tadi saya udah nanya sama Eki tentang CO-nya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih CO kalian masing-masing? Kalau dari saya, alhamdulillah komunikasi saya dengan CO saya baik sih, alhamdulillah. Kami sering bertukar pikiran juga sama anggota yang lain juga. Berarti aktif semua ya. Nah, kalau dari perlombaan dari Bang Miftah nih gimana nih? Wah, kalau dari saya sendiri untuk CO nih ya, CO ini kan yang merangkul gitu kan. Jadi setiap anggotanya ini dirangkul. Itu dari CO perlombaan sendiri nih. Dia nih menurut saya orang yang ramah, baik gitu kan. Jadi tuh nyaman bergaul dengan beliau gitu kan. Jadi nih waktu kegiatan tuh kayak di kegiatan harlah nih lah. Dengan CO tuh kayak semakin dekat gitu. Walaupun dia sebagai cutting, tapi dia nih dapat merangkul kami gitu kan, yang angkatan 20 nih dapat dirangkul gitu. Jadi dalam kegiatan nih kami benar-benar komunikasinya alhamdulillah terjaga dengan baik gitu selama kegiatan perlombaan kemarin gitu. Berarti dari CO kalian nih memang sangat-sangat berperan penting bagi Iya. kalian, sangat membimbing. Selain CO, menurut kalian gimana cutting-cutting yang lainnya? Boleh? Cutting-cutting yang lain menurut saya juga baik, juga
jarang, bukan itu ya, jarang ketemu. Terus maksudnya kayak jarang turun juga, tapi membimbing sekalinya turun untuk membimbing, dia benar-benar membimbing kita yang benar-benar jadi. Tuh dari Eki ya. Kalau dari Mifta nih gimana? Nah, kalau dari saya sendiri ya, buat senior nih kan lebih berpengalaman gitu kan. Iya. Jadi waktu kegiatan nih kayak mereka nih menunjukkan pengalaman mereka buat membimbing kita selama kegiatan. Jadi buat kita nanti, kami angkatan 20 nih, buat kedepannya dapat membimbing angkatan yang baru lagi, angkatan 2021 lagi. Jadi kayak berbagi pengalaman seperti itu sih. Kalau dari Nadila nih gimana untuk kating-katingnya? Dia dalam hal kegiatan maupun dalam belajar tuh membantu nggak menurut Nadila? Sebenarnya sangat membantu. Cuma karena saya sendiri belum terlalu akrab dengan beberapa kating, jadi ya bagi saya yang saya ketemu itu ya itu aja gitu. Jadi belum memperluas ikatan dengan kating yang lain. Berarti ada dari Nadila nih kurangnya komunikasi dengan senior-senior yang lain. Mungkin dari Eki sama Mifta nih udah lebih sering sama abang kakak yang lainnya. Iya. Di sini sebenarnya juga ada kegiatan kunsos, kegiatan salam, dan kegiatan seminar. Nah, sebenarnya kegiatan seminar ini dilakukan offline, tetapi karena pandemi COVID, jadi dilakukan secara online yang diganti namanya di webinar. Nah, semua senior, semua abang kakak kalian itu semuanya baik. Ada beberapa memang yang kurang berpartisipasi, tetapi abang kakak kalian ini semua memberikan pengalaman-pengalaman terbaik untuk kalian, dan semuanya itu untuk kemajuan dan pengalaman kalian. Nah, dan setelah kalian mengikuti kegiatan harlah nih, ini kan yang udah terlaksana dan akan mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya, bolehlah kita kasih 1-2 kata buat teman-teman agar tetap semangat dia dari kalian, dan bagaimana 1 kata atau 2 patah kata buat teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan sama sekali, biar mereka tuh terasa ter-up, naik lagi, semangatnya lagi naik, dan bisa berkontribusi dan membersamai kalian. Boleh? Dari Eki boleh? Kayak tadi yang awal. Buat teman-teman yang sudah mengikuti games dan sekarang sedang mengikuti acara kegiatan harlah, pesan saya be profesional, jadi lebih profesional lagi, jadi diri kita yang lebih baik, lewati batas diri kita. Dan untuk teman-teman yang kemarin mungkin belum sempat atau masih di kampungnya masing-masing yang tidak sempat ikut andil dalam kegiatan harlah, jangan merasa sungkan, jangan merasa sedih. Kalah bukan berarti kalah. Mantap. Kalau dari Mifta gimana nih? Mungkin pesan dan kesannya nih. Mungkin boleh Nadila dulu. Siap. Nadila, silahkan. Dari saya tetap semangat semuanya, tetap selalu kompak, karena kesakitan yang kita rasakan saat kegiatan-kegiatan ini itulah yang membuat kita lebih maju lagi untuk kedepannya, lebih membuat kita menemukan jati diri kita. Nah, kebersamaan itu yang harus tetap kita jaga. Dari saya itu. Siap, mantap. Nah, ini kan dari Eki sudah, dari Nadila udah. Nah, boleh nih dari Mifta, gimana nih pesannya untuk kawan-kawan ataupun adiknya yang akan melanjuti atau memasuki prodi ekonomi Islam? Oke. Sebelumnya kan yang awal tadi ada disinggung tentang duta kan. Iya. Nah, duta dari games kan. Dan alhamdulillah untuk pemilihan duta games yang terpilih adalah saya. Diam-diam ya tadi. Iya, boleh. Dan untuk duta yang cowok tuh saya, dan untuk duta yang cewek ada Utari Pradini. Nah, untuk pesan dan kesan kan untuk angkatan 20 angkatan kami kan udah tadi kan disampaikan sama Eki sama Nadila. Iya. Buat tambahan ya sih.
tambahan buat yang nggak sempat ikut games. Yang nggak sempat ikut games ini kan nggak otomatis dia nggak ikut ke kepanitiaan kan. Nah, pesannya nih tetap semangat karena nanti ada satu kegiatan yang dimana semua angkatan tuh ada. Nah, jadi jangan cepat menyesal lah. Masih ada kesempatan untuk bergabung atau untuk mengikuti kegiatan dari Harlah Ekis nanti. Siap. Nah, kemudian untuk pesan adik-adik 2021 ya, Abang tuh. Iya. Udah jadi apa? Boleh nih, gimana nih pesan buat adik-adik 2021 nih yang jalur SMPTN ya? Yang SN ini kan udah nih, Iya. udah ada pemilihan SN, udah pengumuman ya kan? Iya. Nah, untuk pesan adik-adik nih tetap ikuti kegiatan dari kating-katingnya. Jangan takut lah ikut kegiatannya karena kegiatan nih buat kalian sendiri, buat adik-adik 2021 sendiri. Kegiatannya pasti kegiatan yang bermanfaat. Nggak sia-sia lah intinya kegiatannya nih. Intinya jalani, ikuti prosesnya. Nanti kalian akan terima hasilnya. Itu ya sih. Mantap. Baiklah, mungkin sekian perihal Ekis kali ini. Sebelum saya menutup, ada satu pesan dari saya untuk mahasiswa baru 2020 maupun mahasiswa baru 2021 yang segera memasuki dunia perkuliahan. Untuk kalian semua, tetap semangat, tetap ikuti semua alur yang ada di perkuliahan, tetap hormati yang lebih tua, hormati senior, jaga sopan santun, tingkatkan adab dan akhlak kalian, karena di dalam dunia perkuliahan, adab dan akhlaklah yang sangat dipandang oleh masyarakat kampus. Mungkin sekian dari saya. Allahumma fiq ila wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.